Pernah nggak kalian kepikiran, kenapa otak kita secara otomatis memberikan sinyal error saat mendengar kalimat benci kamu aku, tapi merasa fine-fine aja dengan kalimat aku benci kamu? Ternyata, fenomena ini memicu sebuah perdebatan yang besar. Apakah manusia lahir dengan hardwired chip tata bahasa di otak? Ataukah kemampuan linguistik manusia ini berupa hasil imitasi lingkungan secara mekanis? Hari ini, kita akan membahas struktur sederhana tersebut untuk membongkar 4 masa besar linguistik yang dapat mengubah cara pandang kalian terhadap cara manusia berkomunikasi. Welcome to the world of linguistics, and let's dive into it. Pertama, mari kita bahas aliran struktural linguistics. Aliran ini dipelopori oleh Ferdinand de Saussure, sang bapak linguistik modern yang memandang bahasa bukan sekadar tumpukan kosakata, melainkan juga sebuah sistem nilai. Dalam perspektif ini, makna tidak muncul secara mandiri, melainkan lahir dari korelasi dan perbedaan atau relational identity. Sederhananya begini, otak kita bisa memproses kalimat aku benci kamu karena setiap elemen di dalamnya memiliki fungsi struktural yang unik. Coba kita ganti kata benci dengan kata lari. Secara otomatis, otak kita akan mendeteksi inkonsistensi karena secara sistemik, kata lari tersebut tidak sesuai dengan objek kamu. Disinilah letak inti dari strukturalism linguistics. Kita memahami makna sebuah kata bukan karena kata itu berdiri sendiri, melainkan karena kita tahu perbedaannya dengan kata lain. Sederhananya, meaning is defined by difference. Dalam perspektif Ferdinand de Saussure, makna dari kata itu bersifat relasional. Jadi makna tidak absolut ya. Makna selalu terkait dengan kata-kata lain ya. Misalnya kata benci. Kata benci tidak berdiri sendiri, tetapi dia terkait dengan kontrasnya. Misalnya kata sayang ya. Dia tidak terkait dengan kata-kata yang lain. Nah, kita memahami makna ini dari kontekstualitas, dari relasi kata tersebut dengan kata-kata yang berkaitan. Ini disebut dengan identitas relasional dalam bahasa menurut Saussure. Masuk ke aliran kedua, yaitu generative linguistics. Sebagai pengusung generative linguistics, Noam Chomsky berargumen bahwa manusia lahir dengan setelan pabrik biologis bernama universal grammar. Karena sistem ini, kita tidak perlu menghafal jutaan kalimat secara manual, karena otak kita sudah punya pola dasarnya secara otomatis. Ambil contoh kalimat sederhana, aku benci kamu. Tanpa diajarkan secara eksplisit, otak kita mampu mengubah kalimat tersebut ke dalam bentuk pasif seperti kamu dibenci aku, ataupun kalimat interrogatif seperti apakah aku benci kamu. Bagi Chomsky, fenomena ini adalah bukti nyata bahwa bahasa bukanlah sekedar hasil imitasi atau hafalan, melainkan kemampuan kognitif otak untuk mengoperasikan urutan rumus secara otomatis dan juga produktif. Dalam pandangan generative linguistics, sebuah mazhab linguistik ala Chomsky, bahasa dianggap sebagai kemampuan biologis, mirip seperti insting kita makan atau berjalan. Chomsky berargumen bahwa kemampuan manusia dalam konteks bahasa itu merupakan kemampuan bawaan atau dia istilahkan innate capacity, di mana proses kita menguasai bahasa itu merupakan perpaduan dari input yang kita peroleh dari lingkungan ditambah dengan setelan atau software bawaan yang sudah ada pada otak kita. Contohnya, ketika kita memproses kalimat aku benci kamu dan kamu dibenci aku, fenomena ini menunjukkan otak kita itu melakukan proses analisis struktur hierarkis, semacam rumus-rumus otomatis di kepala yang menangkap makna walaupun struktur permukaannya berbeda. Masuk ke aliran ketiga, yaitu cognitive linguistics. Cognitive linguistics merupakan aliran yang melihat bahasa sebagai cerminan cara kita berpikir. Di sini kita tidak lagi bicara soal rumus bahasa yang kaku, melainkan tentang konstruksi atau bagaimana cara otak kita memasangkan bentuk kalimat dengan makna yang sudah tersimpan rapi di dalam memori. Ambil contoh lagi kalimat aku benci kamu. Ketika kita mengubah strukturnya menjadi kamu ini, aku benci, otak pendengar akan secara otomatis melakukan topicalization atau penyusunan pola penekanan untuk memproses fokus dari informasi tersebut. Melalui aliran ini, kita belajar bahwa bahasa bukan cuma susunan kata,
tapi juga cara otak memetakan dunia nyata ke dalam pikiran melalui struktur yang kita ucapkan. Dalam cognitive linguistics, kita percaya bahwa bahasa dan pikiran itu satu paket. Bayangkan, bahasa itu seperti resep masakan yang minimalis. Kata-kata yang diucapkan sebenarnya tidak berisi seluruh pikiran kita secara utuh, melainkan sebuah instruksi singkat yang kemudian disusun sendiri secara lebih lengkap oleh otak pendengar. Selain dari itu, cara kita memilih kata atau menyusun kalimat pun sebenarnya menunjukkan cara kita melihat dunia. Jadi, tata bahasa itu bukan cuma soal rumus subjek predikat, tapi merupakan peta tentang bagaimana kita merasakan dan mengelompokkan realitas ke dalam pikiran kita. Terakhir, ada functional linguistics. Di sini, kita menggeser fokus dari sekedar aturan bahasa yang kaku ke arah fungsi komunikatif. Di dalam aliran ini, struktur kalimat "aku benci kamu" bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada konteks sosial serta apa yang ingin kita tekankan secara situasional. Misalnya, kita mengubah susunan kalimatnya menjadi "kamu ini, aku benci". Secara fungsional, perubahan ini bukan sekedar urusan tata bahasa, tapi sebuah pernyataan penegasan mengenai perasaan pembicara agar pendengar dapat menyadari posisinya di mata pembicara. Dari sini kita bisa paham bahwa dalam functional linguistics, susunan kata selalu dikendalikan oleh kebutuhan komunikasi serta tujuan sosial sang pembicaranya. Linguistik sistemik fungsional merupakan teori bahasa yang mengkaji tentang bagaimana orang menggunakan bahasa, dan bahasa itu akan dipahami sesuai dengan konteksnya. Apakah konteks itu kepada siapa dia berbicara, apakah sesuai dengan topiknya, dan apakah sesuai dengan modanya, lisan, tulisan, atau mungkin visual atau teks multimodal. Systemic Functional Linguistics itu dipelajari setidaknya untuk 3 hal penting. Yang pertama adalah untuk membedah teks secara lebih mendalam, untuk melihat bagaimana makna itu diciptakan dengan sengaja dan bukan hanya kebetulan semata. Yang kedua, dia adalah alat evaluasi yang objektif untuk melihat sejauh mana teks bisa secara efektif mencapai tujuannya. Dan yang ketiga, untuk para pembelajar bahasa, SFL bisa membantu mereka belajar menciptakan teks yang lebih efektif, baik lisan maupun tulisan, dengan alur ide yang lebih kuat dan juga sesuai dengan konteks sosialnya. Gimana? Menarik kan? Ternyata, satu kalimat sederhana bisa kita bedah menggunakan perspektif teoritis yang berbeda. Oh iya, untuk kalian yang masih penasaran, semua referensi literatur sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. See you in the next video. Bye-bye!